nih, cilor mau cilor. I don't speak English. 하지마 나한테 명령하지 마 씨발 나한테 복종해 개새끼들아 뭐라 하지 마 씨발 다 끝나고 뭐라 해. Sebuah kejadian yang awalnya terdengar sederhana, mendadak berubah menjadi perbincangan lintas negara. Seorang pria asal Indonesia yang berada di Korea Selatan menjadi sorotan setelah ucapannya di ruang publik disalahartikan dan memicu kontroversi besar di media sosial. nih, cilor mau cilor. I don't speak English. 하지마 나한테 명령하지 마 씨발 나한테 복종해 개새끼들아 뭐라 하지 마 씨발 다 끝나고 뭐라 해. Kata yang menjadi pusat polemik adalah cilor, jajanan khas Korea atau yang sering disebut nets mengartikan kalimat itu secara berbeda dalam konteks bahasa dan sensitivitas sosial di Korea. Bunyi dan intonasi tertentu bisa dianggap tidak pantas, apalagi jika diarahkan kepada perempuan di ruang publik. Barusan aku baca-baca DM dari followersku. Terus ada beberapa dari mereka yang bilang kayak, kok lu digoreng di X kok lu dibahas sama K-Nets kok lu diomongin kok sama K-Nets di X kok. Kaget lah aku, diomongin sama K-Nets. Anjir, aku udah se-international itu kah? Gitu. Sampai diomongin sama K-Nets gitu. Terus aku bukain lah, aku baca-baca DM dari mereka. Mereka kirimin screenshotan gitu kan. Aku baca-bacain. Aku pikir ya, netizen Indo ini udah yang paling parah gitu. Ternyata enggak anjir. Sumpah ini tuh, aduh gimana ya cara ngomongnya ya? Itu Perbedaan persepsi inilah yang kemudian memicu laporan dan membawa kasus tersebut masuk ke proses hukum. Meski belum ada keputusan akhir, peristiwa ini telah berkembang menjadi perdebatan besar, kesalahpahaman bahasa, atau ada unsur ketidaksensitifan budaya. Kasus ini membuka diskusi penting tentang komunikasi lintas budaya. Masa kata kinet cilor itu adalah kata-kata belecongan. Kita yang kayak, ya cilor tuh makanan woy, cilor tuh enak. Kenyal-kenyal ya kan, bisa pedes, bisa gurih. Ya Allah ini, ya Allah kinet tolonglah minimal tuh ya kalau kalian itu marah ya kan. Google dulu gitu ya, cari tahu dulu apa sih cilor gitu. Di era globalisasi, mobilitas warga negara semakin tinggi. Warga Indonesia bekerja, belajar, dan menetap di berbagai negara, termasuk Korea Selatan. Namun, tidak semua ekspresi bahasa dapat diterjemahkan secara literal tanpa mempertimbangkan konteks budaya setempat. Di Indonesia, budaya bercanda di ruang publik relatif lebih santai. Sementara di Korea Selatan, isu pelecehan verbal dan keamanan perempuan menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah dan masyarakat Korea sangat sensitif terhadap potensi tindakan yang dianggap mengganggu atau tidak sopan di ruang umum. Sebagian netizen Indonesia membela dan menjelaskan arti sebenarnya dari cilor. Mereka menyebut kasus ini sebagai contoh nyata bagaimana miskomunikasi bisa membesar karena kurangnya pemahaman budaya. Di sisi lain, netizen Korea menekankan bahwa siapapun yang berada di negaranya harus memahami norma dan aturan lokal. Namun jika dilihat secara objektif, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar ajang saling serang. Ada 3 hal penting yang bisa kita refleksikan. Pertama, pentingnya literasi budaya. Tinggal atau bepergian ke luar negeri berarti siap beradaptasi dengan aturan sosial setempat. Kedua, bahaya viralitas tanpa konteks. Potongan video pendek dapat menyebar tanpa penjelasan lengkap, lalu memicu opini publik yang belum tentu akurat. Ketiga, pentingnya klarifikasi dan komunikasi resmi sebelum menarik kesimpulan. Hingga kini, publik masih menunggu perkembangan proses hukumnya.
Namun, satu hal yang pasti peristiwa ini menjadi pengingat bahwa bahasa bukan hanya soal kata, tetapi juga soal konteks, norma, dan sensitivitas.